بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. Kita masih membahas tentang hadis yang ke-40 di mana Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana kita ini menyikapi keadaan kita selama kita di dunia. Sampai kepada sabda Nabi SAW, wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika, dan gunakan kesempatanmu selagi engkau sehat sebelum datangnya sakit, dan gunakan kesempatanmu selagi engkau hidup sebelum datangnya yang namanya kematian. Jadi di sini menunjukkan bagaimana Nabi SAW senantiasa memberikan peringatan kepada kita agar kita semua ini sadar akan apa yang Allah anugerahkan kepada kita sekarang sebelum tiba dan datang saatnya sesuatu yang tidak kita inginkan. Di saat Allah mengkaruniakan kita sehat, maka gunakan kesehatan itu sebelum sesuatu yang tidak kita inginkan itu datang, yaitu sakit. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk hidup, maka gunakan kesempatan hidup ini untuk berbuat baik dengan sebanyak-banyaknya sebelum datang sesuatu yang mengkhawatirkan kita, yaitu yang namanya kematian. Maka dikatakan wasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya an akyan nas, siapa di antara manusia yang paling berakal atau cerdas. Makna berakal di sini yang menggunakan akalnya. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu paling banyak mengingat yang namanya kematian. Itu manusia yang cerdas, yang berakal. Wa asyaddahum lahum isti'dadan, tidak hanya mengingat kematian tetapi juga memperbanyak persiapan untuk menuju kematian. Semua manusia itu tahu kalau mereka itu bakal mati. Semua, tidak ada manusia itu tidak tahu kalau mereka itu bakal mati. Tapi tidak semua manusia itu membekali dirinya dengan perbekalan yang banyak. Padahal dia tahu itu mati. Padahal mereka tahu mereka akan mati. Tapi sebagian di antara mereka tidak ada yang mau membekali dirinya dengan bekal yang banyak. Tidak ada yang siap. Tidak ada yang membawa bekal. Zahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Maka orang yang semacam ini
memperbanyak mengingat kematian, kemudian memperbanyak menyiapkan bekal atau persiapan. Mereka adalah orang-orang yang pergi dari dunia ini dalam keadaan mulia wa karamatil akhirah, menuju kemuliaan yang ada di alam akhirat. Wa qala ba'duhum man kana ghafilan 'anil akhirah hatta ya'tihi al-maut al-ghirrah ay ghaflah fa innahu yajid liqudumihi amma wa hasra. Dikatakan dalam sebuah riwayat, barang siapa yang lalai akan urusan akhirat, lalai solatnya, Ramadan datang dia tidak mau puasa, ya dengan alasan tidak mampu padahal fisiknya kuat. Ramadan datang dia tidak mau puasa dengan alasan apa? Dengan alasan tidak kuat kalau tidak makan. Ya, setiap 3 jam dia harus makan padahal dia mampu. Ya. Kemudian kewajiban-kewajiban yang lain terhadap Allah dia tinggalkan. Bagaimana? Hatta ya'tihil maut alal ghurrah, sehingga datang yang namanya kematian sedangkan orang tersebut dalam keadaan lalai. Maka bagaimana keadaannya? Fa innahu yajid liqudumihi ghamman wa hasrah. Maka kelak nanti dia akan mendapatkan keadaannya di akhirat itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan penuh dengan penyesalan. Ya, penuh dengan penyesalan. Wa haka anna rajulan jama'a malan 'aziman thumma sana'a yawman ta'aman li ahlihi wa qa'ada 'ala saririhi. Diceritakan bahwasanya ada seseorang yang mana orang ini dianugerahkan oleh Allah harta yang sangat banyak. Ya, dan dia ini senang mengoleksi harta. Maka kemudian di antara kebaikannya terhadap keluarganya apa? Sana'a yauman ta'aman li ahlihi, membuat jamuan yang serba enak. Ya, membuat jamuan serba enak tujuannya untuk menjamu keluarganya. Wa qa'ada 'ala saririhi, dan kemudian dia duduk di atas kursinya, di atas tempat duduknya. Biasa kalau tuan rumah itu tempat duduknya beda, betul tak? Kursinya agak besar, ya kan? Apalagi yang memang dia itu orang-orang kaya, terpandang. Biasa kursinya agak lain daripada kursi tamu. Wa hum baina yadayhi yakulun, dan mereka para keluarga itu datang dan kemudian menyantap makanan yang penuh dengan kenikmatan. Waqad wada'a rijlan 'ala rijlin wa huwa yaqulu li nafsihi. Maka kemudian ya orang tadi, tuan rumah tadi itu meletakkan kakinya di atas kakinya. Ya kan, meletakkan kakinya di atas kakinya, silang seperti ini. Ya kan? Wa yaqulu li nafsihi, dan berkata di dalam dirinya, tana'ami qad jama'tu laka ma yakfi. Nikmati semuanya. Sesungguhnya telah aku kumpulkan semua apa-apa yang menjadikan kalian itu cukup. Fabainama huwa kadzalik id aqbala malakul maut fi zayyi miskin. Dia suka melihat orang makan. Ini kan biasa kan seperti gini, tuan rumah kan? Ya, kalau tuan rumah ngejamu tamu makan lahap, tuan rumah itu senang. Terkadang tuan rumah itu berkata dalam dirinya, alhamdulillah tamu saya ini nyaman makan. Ya kan? Itu kalau tuan rumah baik. Ya kan? Kalau tuan rumah tak baik, lalu dibilang apa? Dari orang Batu Layang gaya ni dibilang. Ya tak? Kalau tuan rumah baik, dia akan berkata yang baik-baik dalam dirinya. Tapi kalau tuan rumah yang tidak baik, dia akan berkata yang tidak baik. Gampang-gampang enggak dimakan ni. Gila. Tak bolehlah diselakan. Habis semua di atas meja ni. Ya, rupa pakai doa buka puasa. Kan? Itu kalau tuan rumah yang tidak baik. Dia berkata dalam dirinya, nikmatilah apa yang aku suguhkan. Sesungguhnya telah aku cukupi apa yang kalian inginkan. Fabainama huwa kadzalik, tatkala dia berkata demikian dalam hatinya, datang malaikat maut menyerupai orang miskin. Malaikat maut datang menjelma menyerupai orang miskin. Ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Faqara al-bab,
ngetuk pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ya. Fa kharaja ilaihi ba'dul ghulman. Maka keluar beberapa orang kerabatnya itu. Terdengar ada yang mengetuk pintu. Faqalu lahu ma hajatuka. Mereka berkata kepada yang mengetuk pintu itu, apa hajatmu? Faqala lahum ud'u li sayyidukum fantaharu. Maka kemudian malaikat ini bilang kepada yang membukakan pintu, tolong panggilkan tuan rumah. Ya, tolong panggilkan tuan rumah. Ya, sesungguhnya aku ingin menyampaikan hajat, ada keperluan. Maka kemudian yang membukakan pintu ini, ya, wa qalu mithlaka yakhruju ilaihi sayyiduna, dengan pandangan remeh. Dia bilang apa? Masa tuan rumah akan keluar, akan meninggalkan tempatnya hanya sekedar menemui orang seperti engkau? Jadi artinya tidak ada keperluan. Ya. Ya, tidak ada kepentingan. Ya, tidak ada kaitan kedatangan orang miskin itu kepada orang yang orang kaya. Pasti itu, Bapak. Ya, di mana-mana itu seperti itu. Ya, kalau misalkan lagi kumpul itu, mohon maaf ya, lagi kumpul itu acara orang kaya, coba kita datang telat pakaian biasa. Ya, pasti orang mengira ini siapa, ini apa. Coba kalau kita datang dengan pakaian serba mahal, bawa pengawal, orang bakanan. Responnya itu berbeda, betul enggak? Itulah pandangan kita manusia. Selalu melihat penampilan. Kalau datang pakai koko, pakai sarung, jangan-jangan apa? Paling bawa proposal nih. Betul enggak? Paling bawa proposal. Kalau datang pakai pakaian yang sangat-sangat sederhana, paling dia bilang apa? Oh, ini paling yang jaga gudang nih. Paling anak buah dia nih. Paling ini. Tapi kalau datang dengan pakaian yang serba mahal dan sebagainya, oh, ini kliennya nih, ini partner, ini kawan bisnisnya. Betul? Ya begitulah penilaian kita. Betul tidak? Nah, sama terjadi seperti ini. Ya. Keluarganya itu melihat yang datang ini orang miskin, dia bilang apa? Tidak mungkin tuan rumah itu akan datang menemui engkau. Ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Qala na'am faja'u fa akhbaru sayyidihum bidzalik. Maka kemudian baiklah. Ya. Faja'u fa akhbaru sayyidihum bidzalik. Maka la hala darabtumuha. Maka kemudian yang membukakan pintu itu bilang apa? Ya sudah, tunggu sebentar. Saya akan menemui tuan rumah. Pergi ke tuan rumah, bilang, ada tamu Pak. Bos, ada tamu bos. Ya, Pak Haji, ada tamu Pak Haji. Ya. Apa kata tuan rumah? Siapa yang datang? Tidak tahulah. Pakaiannya lusuh. Ya. Kayaknya bukan teman kerja, kayaknya bukan partner bisnis, dan bukan enggak keluarga kita. Tak tahu dari mana asalnya. Apa kata tuan rumah tadi? Kenapa tak ada kau pukul? Halla darabtumuha. Apa tak ada ente pukul? Kenapa tak ada ente usir? Bahasa kita tu, kenapa tak ada kau tendang? Betul tak? Halla darabtumuh. Fa'ada faqara al-bab qara'an syadidan. Ini yang ngetok malaikat. Betul tak? Bukan yang ngetok ini sasobirin. Jadi tahu pendengaran malaikat itu tajam. Ya, walaupun rumahnya itu seluas rumah yang ada di film Indosiar, betul tak? Tetap kedengaran apa yang dibicarakan di dalam rumah, walaupun berbicara di balik dapur. Mendengar itu malaikat mengeraskan ketukannya, dor dor dor. Ya, tambah keras ketukannya. Maka kemudian apa yang terjadi? Semua tamu itu, ya. Nah, yang kedua ini ngetok malaikat. Ya, kalau ada malaikat ngetok bisa-bisa runtuh rumah itu, betul tak? Apalagi itu baru ngetok, belum keluaran tokolnya. Ya kan? Kalau dia ngeluaran tokolnya, bisa rata semua sama orang-orang. Ya kan? Nah, semuanya yang hadir di rumah orang kaya itu menoleh ke arah pintu. Ya, fa kharaju ilaihi. Ya, maka kemudian mereka semua itu keluar. Menemui orang yang mengetuk pintu itu dalam keadaan keras. Kaget. Gila, ini ngetuk pintu kayak roboh rumahnya. Ya kan? Rumahnya rumah besar. Kalau rumah di Peti Genam diketuk roboh, wajar lah, ya tak? Tapi rumah besar. Ya, maka semuanya keluar.
Faqala akhbiru sayyidukum anni malikul maut. Begitu keluar, orang miskin ini bilang apa? Katakan tuan rumah yang datang ini malaikat maut. Maka kemudian apa yang terjadi? Falamma sami'u minhu dzalika waqa'a 'alal jami'i dzul. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau yang datang, yang ngetok itu malaikat maut, sementara kita lagi ngumpul di rumah kawan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bubar. Betul tak? Allah minta maaf, minta ampun. Saya balik dulu. Jangan saya, belum siap sekarang. Betul tak? Yang lagi makan akan tinggalkan makanannya. Yang lagi ngomong, udahlah. Tak usah ngomong lagi, ada malaikat maut datang. Ya kan? Semua akan menghentikan aktivitasnya. Dan semua yang hadir di situ akan mengingat dan akan berpikir bahwasanya malaikat maut datang untuk apa? Bukan ngantar paket. Betul tidak? Apalagi COD. Ya kan? Malaikat maut sudah tentu datang untuk mencabut. Tidak pernah malaikat maut itu datang ya dengan tujuan lain, pasti cabut nyawa. Disitulah bagaimana Allah menciptakan malaikat. Ya, malaikat mau datang pasti cabut nyawa. Malaikat Jibril turun pasti nyampaikan wahyu. Begitu seterusnya tugasnya para malaikat. Wa dakhala alaihi malakul maut. Maka kemudian apa yang terjadi? Begitu bahasa kita tuh bertabur biar orang tuh, betul tak? Berkeluaran itu orang yang dalam keadaan pesta, maka masuk malaikat maut. Ini coba kita bayangkan macam mana ceritanya itu. Masuk malaikat, orang yang ada di dalam tu keluar semua. Betul tak? Nah, itu kan kayak ada yang buat video prank itu, pura-pura bawa bom. Ini kerjaan orang yang tak suka sama Islam. Pakai jubah dia bawa tas. Gitu orang-orang non muslim lagi pesta masuk dia, langsung diletakkan tas, langsung bubar semua. Ya. Nah, seperti itulah malaikat maut itu dah datang merusak acara. Ya, merusak suasana. Fa ahdara amwalahu wa nazara ilaiha tahassuran wa ta'assufan. Maka kemudian orang yang punya harta tadi, tuan rumah itu duduk dan kemudian didatangi oleh malaikat maut. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak ada yang mau menemani kecuali dia sendiri. Mana anak buahnya? Mana ajudannya? Ya, mana kanan kirinya? Mana algojonya? Ya, semua kabur. Tinggal pemilik rumah. Tinggal pemilik rumah. Mana semua yang katanya mau setia? Mana yang semua yang katanya apa kata bos? Betul tidak? Tidak ada. Tinggal sendiri dia menghadapi malaikat maut. Mau tidak mau? Ya. Dan lihat bagaimana Allah sudah menentukan ajalnya. Padahal bisa jadi dia itu kabur lewat pintu belakang ke, ya tidak? Tapi memang Allah sudah menentukan ajalnya sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Ya kan? Dan tidak mungkin ketika ajal itu tiba, ajal itu kejar-kejaran sama kita. Oh, kita lari, ajar-ajar, kita tidak. Begitu, ini misalkan ajal kita Allah tentukan di masjid ini, maka kita yang datang menemui ajal kita di situlah. Ya, dan tidak mungkin begitu ajal kita ditentukan di masjid, sampai di pintu masjid kita balik lagi ke rumah. Betul tidak? Tidak mungkin. Ya. Bagaimana yang terjadi? Tuan rumah pun diam. Maka malaikat mengumpulkan semua hartanya. Dikumpulkan oleh malaikat dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Fa nazara ilaihi tahassuran wa ta'assufa. Pemilik harta ini, tuan rumah tadi itu dalam keadaan penuh penyesalan berkata, ya, la'anakallah min malin ashghalatni an ibadati rabbi. Baru sadar dia kalau dia ini sebentar lagi akan mati. Semua harta yang banyak dikumpulkan oleh malaikat itu. Ya, tuan rumah tadi bilang apa? Semoga Allah melaknatmu wahai hartaku, karena sebab engkaulah aku ini lalai daripada Allah. Apa nak dilaknat pula? Betul tak?
Kenapa dia harus melaknat hartanya? Padahal hartanya yang dia banggakan. Ya. Fantaqallahul mal. Begitu dia sumpah serapah melaknat hartanya, maka apa yang terjadi? Allah memberikan izin kepada harta itu untuk berbicara. Hartanya balik bicara. Apa kata hartanya? Lima tasubbuni wa qad kunta tadkhul 'ala al-muluk bi. Boy, ngapa pula ente sumpahana? Ngapa pula ente kata-katakan ana? Bukankah sebab saya engkau bisa jadi pejabat? Bukankah sebab saya engkau bisa mendapatkan impian? Bukankah sebab saya engkau bisa mendapatkan kekuasaan? Kenapa pula harus disumpah? Ya, padahal tujuanmu hidup untuk mendapatkan kekuasaan dengan padahal tujuanmu hidup untuk berkuasa dengan harta, mendapatkan jabatan dengan harta. Maka kemudian apa yang terjadi? Ya. Wa taruddul muttaqin wa qad kunta tanfaqani fi sabilis syarr. Bukankah sebab aku juga, ya, kata harta tadi, engkau menolak orang-orang yang mengajak kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Ya, ada kawannya ngajak, ayolah kita ke masjid. Ya kan? Kita ni kan orang komplek, turunlah ke masjid. Tak pernah turun ke masjid. Ya kan? Apa kata dia? Allah, tak bisa, saya ni sibuk. Ya. Udahlah, seminggu sekali lah ikut kajian. Ya kan? Kajian tiap hari ada di Masjid Tastabiqul Khair ni. Seminggu sekali, ambillah satu. Ada tafsir, ada hadis, ada fikih, ada tahsin qiraah, ada tasawuf. Ambillah satu. Tak ada bisa. Payah saya. Kalau tak bisa, ambillah yang libur Sabtu Minggu. Itu tak bisa waktu jogging sama keluarga. Tak ada sempat. Ya. Bagaimana dia itu menyia-nyiakan perkara akhirat, maka Allah sia-siakan dia itu ketika berada di alam akhirat. Selama di dunia ada orang yang menyia-nyiakan perkara akhirat, selama itu juga dia akan disia-siakan oleh Allah di alam Ada perlu apa Allah Subhanahu wa taala seperti orang semacam ini ketika di akhirat? Padahal ketika di dunia sudah diberikan peringatan oleh Allah, sementara disia-sia, maka akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata harta tadi? Kau jadikan aku ini alat untuk apa? Untuk berbuat zalim, untuk berbuat curang, untuk merugikan orang lain. Dan kau gunakan aku ini untuk apa? Untuk kepentingan niat burukmu. Ya, ingat, tidak sedikit Allah karuniakan kepada hamba-hambanya itu harta, namun harta itu dipakai untuk melancarkan aksi buruknya. Betul tidak? Betul tidak? Tidak sedikit. Ya. Makanya harta itu dihisab oleh Allah sangat berat. Dan ada harta yang tidak dihisab oleh Allah. Harta apa itu Bapak Ibu? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ada 3 yang tidak akan dihisab oleh Allah. Pertama, jamuan ketika kita sahur. Itu tidak akan dihisab oleh Allah. Yang kedua, jamuan ketika kita berbuka. Itu tidak akan dihisab oleh Allah. Yang ketiga, ketika kita menjamu tamu. Selebihnya akan dihisab oleh Allah. Ya, selebihnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau kita berpikir, iya betul juga. Kenapa sahur tidak dihisab? Ya memang, karena sahur itu kita pakai untuk puasa. Dan berbuka itu kita pakai untuk apa? Untuk ibadah. Dan yang harus kita ketahui, Bapak Ibu, apa? Ternyata makanan yang kita pakai untuk sahur, berbuka, itu jauh berbanding lebih sedikit daripada makanan-makanan yang kita makan setiap hari. Ya. Harta itu ditanya oleh Allah sebanyak 2 kali. Dari mana engkau dapatkan? Min aina? Dari mana engkau dapatkan?
kemudian kemana engkau gunakan. Ya, itu hisabnya harta. Fala amtani' minka walau kunta anfaqtani fi sabilil khair lanafa'tuka. Harta tadi bilang kepada pemiliknya, ya. Maka aku tidak pernah sekali-kali melarang, mencegah. Apapun motif, apapun tujuan, apapun niatmu terhadapku yang ingin kau lakukan, harta itu tidak berbicara. Tidak pernah harta itu ketika kita buat uang kita ini, ketika kita buat untuk beli minuman keras, lalu uang ini berkata jangan dibelikan minuman keras, itu berdosa. Tidak. Ya. Begitu juga sebaliknya, harta itu tidak akan berbicara manakala kita sumbangkan ke dalam kotak amal, kita infakkan ke masjid, juga tidak berbicara harta itu. Sengaja, kenapa? Karena Allah ingin menguji bagaimana akal kita bisa menggunakan dan memanfaatkan harta. Andaikan Allah takdirkan semua harta itu berbicara, tentu semua akan menggunakan harta itu untuk jalan kebaikan. Maka kemudian apa kata harta tadi? Andaikan engkau menafkahkan hartamu ini ke jalan yang baik, niscaya engkau akan mendapatkan manfaat. Maka kemudian apa yang terjadi? Thumma qabada malakul mauti ruhahu wansarafa. Di tengah kegelimangan hartanya, bertumpuknya hartanya, maka malaikat Israel, malaikat maut mencabut nyawanya. Dan kemudian apa? Sirna sudah kekayaannya. Nah, di sini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkuasa terhadap apa? Terhadap apa yang kita miliki. Sehingga dikatakan di dalam surah As-Sajdah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Qul yatawaffakum malakul mauti. Katakan, sesungguhnya yang mematikan kalian itu adalah malaikat maut. Ada sebagian orang Bapak tidak percaya kalau yang matikan manusia itu malaikat. Dia bilang apa? Manusia itu mati dengan sendirinya. Nah, sekarang kita boleh lihat, apakah semua manusia ini mati dalam keadaan sakit? Tidak. Apakah semua manusia ini mati dalam keadaan sehat? Apakah semua manusia ini mati dalam keadaan insiden? Ada yang lagi duduk mati, betul tak? Ada yang lagi olahraga mati, ada yang lagi bekerja mati, ada yang lagi sujud mati, ada yang lagi baca kitab mati, ada yang lagi baca Quran mati, ada yang lagi maksiat mati, betul? Ini menunjukkan bahwasanya kematian itu memang diproses oleh malaikat. Andaikan manusia itu mati dengan sendirinya, maka tentu tidak menjadi sebab yang berbeda-beda. Jelas ya? Nah, ini ranah keimanan. Fanas'alullahu ta'ala min fadli ay yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah bimannihi wa karamihi. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan anugerahnya dan diberikan petunjuk terhadap sesuatu yang kita kerjakan untuk mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-hadithul hadi wal arba'un. Sudah selesai hadis yang ke-40. InsyaAllah sisa 2 hadis lagi kita akan khatam kitabnya. Ya, akan khatam kitabnya insyaAllah. Ini berapa tahun saya ngajar di sini nih? Masa 2 tahun? Enggak lah, 3. Ya 3 tahun setelah Covid pokoknya. Ya kan? Nah, jadi selama perjalanan itu kita baru bisa khatam ya hadis arba'in ini. Ya memang begitulah proses belajar Bapak Ibu. Ya kan? Nah, proses belajar itu memang seperti itu. Bertahap agar yang kita terima ini sempurna. Tidak bisa proses belajar itu kita minta cepat.
Hadisnya 42 Pak Ustaz. Kenapa pula hatamnya sampai 3 tahun? Padahal cuma 42. Saya Al-Quran ya sebulan bisa hatam. Iyalah itu dibaca ya. Ya kan? Nah, kalau dibaca ya sih jangankan sebulan, 1 jam pun bisa. Ya kan? Tapi kita bukan sekedar membaca. Kita ini mentelaah, mempelajari. Ya, satu persatu hadis arba'in. Okay. Al-hadis hadi wal arba'un, hadis yang ke-40. Ittiba'un nabi, yaitu tentang mengikuti nabi. Baik. Kita seringkali mendengar kalimat ittiba'. Ya, ittiba'. Atau kita pernah mendengar kalimat ya yang menunjukkan kepada satu golongan, namanya apa? Tabi'in. Tabi'in adalah siapa? Mereka yang hidup di zaman Nabi atau setelah Nabi namun tidak bertemu Nabi, dan mereka beriman kepada Nabi. Nah, itu tabi'in. Bedanya dengan sahabat apa? Hidup di zaman Nabi, bertemu Nabi, dan beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan iman. Ada ndak orang yang hidup di zaman Nabi, sezaman dengan Nabi, tapi tidak dinamakan sahabat, dinamakan tabi'in? Ada, namanya Uwais Al-Qarani. Bukan Uwas, Uwais. Uwas itu nama pendekar silat. Eko Uwas, ya enggak? Uwais Al-Qarani. Ya, Uwais Al-Qarani. Ya. Itu ya kan, hidup sezaman dengan Nabi. Arti sezaman di sini satu waktu. Ya, sezaman dengan Nabi. Bisa saja seorang Uwais bertemu Nabi, tapi Allah mentakdirkan lain, ya, sehingga dia itu tidak digolongkan sebagai seorang sahabat, tapi seorang tabi'in. Ittiba'an Nabi. Ya, tabi'in artinya adalah pengikut. Tapi kalau misalkan kita mengulas arti tabi'in, bukan hanya sekedar pengikut, tapi mereka yang beriman kepada Nabi namun tidak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang disebut dengan yang namanya mutaba'ah. Mutaba'atun Nabi. Makanya biasanya doa guru-guru kita itu apa? Warzuqna mutaba'atan Nabi, dan anugerahkan kepada kami untuk senantiasa mengikuti Nabi. Nah, kita ini dianjurkan untuk mutaba'ah atau ittiba'. Apa itu mutaba'ah atau ittiba'? Mutaba'ah atau ittiba' itu mengikuti Nabi. Kalau istilahnya mengikuti, istilah kita itu membuntuti, betul tak? Kemana-mana diikuti, kemana-mana diikuti, betul kan? Bukan ini maksudnya. Maksudnya di sini adalah meniru. Ya, meniru apa yang dilakukan oleh Nabi. Itu yang disebut dengan mutaba'ah. Makanya ada beberapa sahabat yang mereka itu spesial. Di antara spesialnya para sahabat itu apa? Mutaba'ah kepada Nabi. Ya. Kalau kita ini mutaba'ah kepada Nabi, ya, itu maklum, wajar saja. Kenapa? Karena kita ini belum pernah bertemu dengan Nabi. Tapi semoga Allah pertemukan sebelum wafat. Amin. Baik dalam keadaan sadar atau dalam keadaan mimpi. Ya. Kita ini belum pernah bertemu Nabi, makanya kita harus mutaba'ah kepada Nabi. Karena syarat cinta itu adalah mutaba'ah. Syarat cinta itu adalah apa? Mutaba'ah, mengikuti. Itu syarat cinta. Nah, para sahabat ini hidup sezaman dengan Nabi, beriman di tangan Nabi, melihat langsung bagaimana Nabi. Sungguh begitu, para sahabat menjadikan diri mereka itu mutaba'ah kepada Nabi. Mereka tidak mau istilahnya apa yang mereka lakukan itu tidak mereka kaitkan dengan Nabi. Tidak. Apa yang mereka lakukan itu mereka kaitkan dengan Nabi. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar,
itu saking mutabaahnya kepada Nabi itu apa? Di antaranya adalah Sayyidina Abdullah bin Umar itu setiap kali buang hajat selalu mencari tempat di mana Nabi buang hajat. Ya, pernah sekali pada saat itu ya akan berpergian keluar daerah. Maka sebagian sahabat ini melihat Sayyidina Abdullah bin Umar ya kayak mencari sesuatu yang jatuh. Ditanya oleh sebagian sahabat, "Wahai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, apa yang kau cari? Apakah ada yang terjatuh?" Maka Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya saya sedang mencari di mana Nabi Muhammad pernah buang hajat. Padahal beliau tidak buang hajat, hanya sekedar menjongkokkan tubuhnya. Ya, bukan mau buang hajat, tapi hanya sekedar menjongkokkan tubuhnya. Cuma jongkok ya sebentar, kemudian dia berdiri. Itu saking mutabaahnya kepada Nabi, saking cintanya kepada Nabi SAW. Dan kita tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena jarak. Pertama, jarak antara kita dengan tempat Nabi kita Muhammad. Dan yang kedua, minimnya pengetahuan kita tentang bagaimana kegiatan Nabi SAW. Namun hadis yang ke-41 ini menganjurkan kepada kita ittiba kepada Nabi dalam hal apa? Di sini dijelaskan. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Hadis sahih rawaina fi Kitabil Hujjah bi isnadin sahih. Hadis yang ke-41 ini bagaimana ya mengajarkan kepada kita bahwasanya hawa itu artinya hasrat, keinginan. Ya, hasrat atau keinginan. Setiap manusia itu punya hasrat, betul enggak? Kita ini bukan malaikat. Begitu kita diciptakan oleh Allah, kita itu dibekali yang namanya hasrat. Seperti belajar, ini pakai hasrat. Kalau tidak ada hasrat, tidak mau kita duduk ya di masjid. Paling kita habis sholat balik. Betul tidak? Harus ada hasrat. Sama dengan orang bekerja. Kenapa mereka mau bekerja dari pagi sampai sore? Kemudian sore balik sebentar, lembur lagi, ambil job yang lain. Karena dia punya hasrat terhadap pekerjaannya. Kalau tidak punya hasrat, maka ditinggalkan pekerjaannya. Betul tidak? Hasrat itu banyak. Ada hasrat politik, ya, ada hasrat kebaikan, ada hasrat ibadah dan lain sebagainya. Tapi yang dianjurkan oleh Nabi SAW apa? Semua hasrat. Bukan saja hasrat di dalam solat, bukan saja hasrat di dalam kita ini belajar, tapi semua hasrat. Kalau kita ini sebagai politikus, pakailah hasrat politiknya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita ini sebagai seorang pengusaha, pakailah hasratnya Nabi ketika menjadi seorang pengusaha. Kalau kita ini sebagai kepala rumah tangga, pakailah hasratnya Nabi ketika menjadi pemimpin rumah tangga. Maka Nabi dalam hadis yang ke-41 ini mengatakan bahwasanya tidak sempurna keimanan kalian kecuali atau sehingga menjadikan hasratnya itu tunduk dan patuh menerima apa yang datang dari Nabi SAW. Ini maksudnya gimana? Maksudnya Nabi itu sudah datang dengan membawa risalah. Kira-kira hasrat kita itu nerima enggak? Kira-kira hasrat kita nerima enggak? Kalau nerima berarti menunjukkan kesempurnaan keimanan yang kita miliki. Tapi kalau misalkan tidak nerima, maaf, berarti keimanan kita itu jauh daripada kesempurnaan. Nabi katakan puasa bulan Ramadan, ayatnya jelas diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebagian ada yang tidak mau puasa dengan alasan apa? Tidak kuat, haus lah, nanti melepalah, nanti takut tak bisa kerja lah, takut tak bisa cari nafkah lah.
Ya, sementara belum dia jalani puasa itu dan belum terjadi sesuatu yang membatalkan puasa, berarti menunjukkan orang ini belum berhasrat untuk menerima apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As. Nah, keistimewaan hadis ini Bapak Ibu, hadis ini diriwayatkan oleh anak beranak, seorang ayah dengan anaknya. Ya, biasanya hadis itu diriwayatkan oleh satu orang yang berbeda. Ya kan? Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, diriwayatkan juga oleh Sayyidina Umar. Tidak ada kaitannya Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar dalam masalah nasab. Ya kan? Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Mas'ud. Tapi ini yang meriwayatkan apa? Ayah dan anak. Ini keistimewaan hadis yang ke-41 ini. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As, makanya disebut, ya, biasanya disebut itu antara perawi dengan ayahnya saja, tapi ini disebut perawi, ya, perawi kemudian ayahnya kemudian kakeknya. Ya, nah, ini menunjukkan keistimewaan hadis ini diriwayatkan, ya, oleh seorang ayah dan anak-anaknya. Siapa sang anak? Namanya Abdullah. Ya. Siapa ayahnya? Amr bin As. Ya. Namanya Abdullah sang anak. Kemudian nama ayahnya Amr bin As. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah merupakan, kedua-duanya merupakan sahabat Nabi. Sama dengan Abdullah bin Umar, sama dengan Abdullah bin Abbas. Ya. Nah, ini tiga Abdullah ini, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, itu adalah merupakan ayah dan anak sahabat Nabi. Jadi anaknya masuk golongan sahabat, ayahnya juga masuk golongan sahabat. Ya. Aslama Abdullah qabla abihi. Tapi uniknya Abdullah ini anaknya Amr bin As lebih dahulu masuk Islam ketimbang ayahnya. Ya, beda dengan sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain itu ayahnya dulu masuk Islam baru anaknya. Seperti siapa? Abdullah bin Umar. Itu Sayyidina Umar dulu masuk Islam. Seperti Abu Bakar. Itu Sayyidina Abu Bakar dulu masuk Islam baru kemudian anaknya. Nah, tapi kalau ini Abdullah terlebih dahulu masuk Islam baru kemudian Amr bin As ayahnya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufaddiluhu alaihi. Khususnya Abdullah ini Bapak Ibu, ya, memiliki keistimewaan yang ditampakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Ulama'us sahabah. Abdullah bin Amr bin As ini adalah merupakan tokoh di antara para sahabat. Tokohnya itu banyak. Ada tokoh karena hartanya, ada tokoh karena diplomasinya. Ya, tokoh karena hartanya itu seperti Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman. Tokoh karena diplomasinya itu seperti Ammar bin Yasir. Nah, tokoh keberanian, tokoh politik banyak. Tapi untuk Abdullah bin Amr bin As ini tokoh dari sisi ilmu, wawasan tentang ilmu agama. Dan tokoh agama di kalangan para sahabat itu artinya yang alim, ya, ulamanya itu diantaranya adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Hasan bin Thabit, Abdullah bin Ruwaha. Itu diantara beberapa tokoh ulama di kalangan sahabat. Wa fudala'uhum wa zuhaduhum wa ubaduhum. Termasuk Abdullah bin Amr bin As ini adalah yang memiliki keutamaan di antara sahabat yang memiliki keutamaan, dan termasuk tokoh zuhud, tidak cinta terhadap dunia, dan termasuk ahli ibadah. Wa kana katsirut tilawah lil Quran. Sungguh Abdullah bin Amr bin As ini lebih sering menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Ya Allah, ini kalau kita melihat bagaimana zaman Nabi itu baca Quran, ya, lebih mudah sahabat baca Quran atau lebih mudah kita?
Lebih mudah kita, Bapak Ibu. Ya. Mereka baca Quran tu tak ada lampu. Tak pakai kipas. Kalau kita ni ada lampu, ada kipas. Ya kan? AC malahan. 4 penjuru. Betul tak? Ya. Korang apa lagi? Kenapa nak betah baca Quran? Ya kan? Itu para sahabat itu nerima Quran dari Nabi langsung pakai dengar. Pakai dengar. Memang sebagian itu ada yang sekali dengar hafal, ada yang berkali-kali baru hafal. Tapi untuk membaca sesuatu dengan hafalan itu jauh lebih sulit daripada membaca dengan melihat langsung ke kitab. Betul kan? Nah, makanya Bapak Ibu, ya, mohon maaf ya, kekuatan itu tidak bisa diukur, tidak bisa dilihat dari bentuk fisik. Kekuatan itu tidak bisa dilihat dari bentuk fisik. Ini coba kita lihat para imam-imam Masjidil Haram itu, badannya ada enggak yang ideal? Tidak ada, gemuk, betul kan? Tapi coba salat tarawih, ayo, mana kuat sama kita? Betul tak? Itu imam kalau diajak jogging, paling dari sini sampai Gang Sukma udah ngos-ngosan. Betul tak? Beda dengan kita, jangankan Gang Sukma, Pancasila pun kita mampu. Tapi cobalah tarawih. Dan tarawih itu bukan sekedar tarawih, Bapak Ibu. Mereka jadi imam, ditanya aja kepada imam, baca Al-Quran ya dengan pola hafalan, berdiri tanpa bergerak, itu jauh lebih sulit daripada kita jogging. Karena kita menggunakan konsentrasi. Itu berdiri untuk baca 1 lembar saja, ya, itu capeknya minta ampun, Bapak Ibu. Bukan mudah. Betul tidak? Iya, menguras apa? Menguras fikir, dan menguras pikiran ini jauh lebih capek daripada menguras tenaga. Kalau saya disuruh pilih main mini soccer 2 jam sama ngimam tarawih, saya milih main bola. Iya, karena habis main bola tuh segar. Betul tak? Ini kalau imam, ya kan, berdiri tak bergerak-gerak. Betul tak? Kemana pikiran kita harus fokus kepada baca. Kalau orang nyanyi 1 jam, itu nyaman, dia bisa bergerak. Betul tak? Tapi kalau imam, itu bukan hal yang mudah. Jadi tolak ukur kuat itu bukan dilihat dari olahraga, tapi dilihat bagaimana tahannya seseorang itu beribadah kepada Allah. Ya Allah Bapak Ibu, kalau kita jogging kuat 2 jam, tapi begitu tarawih udah lama benar gak imam nih. Ya. Betul tak? Lama imamnya Ami Yusuf pula. Lama benar ni Ami Yusuf ni. Baliklah kita. Tak jadi. Ya tak? Tapi jogging kuat. Ini berarti salah menggunakan kekuatan. Semestinya kita kuat olahraga supaya kuat ibadah. Semestinya kita kuat olahraga untuk kuat ibadah. Bukan hanya kuat untuk olahraga, tapi ibadahnya kalah. Kita melihat ini para sahabat, ada yang solat hatam Quran sekali solat. Ya, Imam Daud At-Tai, sahabat Nabi, setiap solat itu hatam Quran. Macam mana ceritanya tu Pak, hatam Quran setiap solat? Siapa yang mau jadi makmumnya? Kalau dia dijadikan imam di Masjid Fastabiqul Khairat. Ya, bisa, saya bisa sebenarnya. Baca kulhu je 3 kali. Tapi kena protes nanti, imam kulhu. Ya kan? Lihat para sahabat itu Bapak Ibu. Ya. Mereka itu punya kekuatan fisik, bukan hanya sekedar mereka itu kuat di atas medan perang, tapi dalam hal ibadah sangat luar biasa. Ini kalau kita kan mohon maaf ya, kerja kuat. Betul? Nyalurkan hobi kuat. Tapi begitu ibadah, ya Allah. Solat subuh ya. Ya, begitu imam, saya sengaja memang kalau solat subuh saya baca surah panjang. Pertama, karena menjalankan sunnah. Yang kedua, untuk menghilangkan ngantuk. Tapi tidak tahu lah kalau masih ada yang ngantuk. Dipanjang-panjangkan itu bacaan.
Makanya saya itu agak alergi dengan imam subuh baca surah pendek. Karena akan memberikan kesempatan kepada makmum untuk cepat-cepat balik. Melanjutkan tidurnya, betul enggak? Nah, makanya disunahkan memanjangkan bacaan salat 5 waktu itu kapan? Yaitu subuh dan isya. Itu sunnahnya memanjangkan bacaan, memanjangkan bacaan. Ini para sahabat ini bukan kaleng-kaleng. Ya, ada yang mereka itu setiap sholat hatam Quran. Ada yang mereka itu sepertiga Al-Quran setiap sholat membaca Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran ketika sholat itu jauh lebih sulit daripada kita membaca Al-Quran di luar sholat. Karena sholat ini konsentrasinya full, tidak boleh setengah-setengah. Ya, saya pernah ngimam sholat Jumat. Ya, Ya, waktu itu baca surah Sabbihis Al-A'la itu bisa salah Bapak Ibu. Sebab apa? Sebelah saya ini ada suara mesin. Hilang konsentrasi saya. Ya, salah saya baca surah Al-A'la, nyambungnya ke Wal-laili idza yaghsha. Itu kan agak mirip tuh. Ya kan? Nyambungnya ke situ, ditegur sama makmum di belakang. Nah, bayangkan, itu cuman baca Al-A'la yang saya yakin semua hafal. Apalagi baca surah lain. Dan kita lihat imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu, bagaimana mereka bisa tahan berdiri baca Quran. Betul tidak? Itu kalau bukan iman, tidak bisa, tidak sanggup. Dan kita lihat fisik mereka itu, bukan ada yang ideal, gemuk, pendek, betul tidak? Tapi lihat kalau mereka sholat, mereka baca Quran, suaranya tahan. Ini kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru baca selembar, Sadaqallahul azim. Ya, mana bukti kekuatan kita? Ya, dipakai untuk apa tenaga kita ini? Nah, ini Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya, bagaimana? Kana katsirut tilawatil Quran. Banyak menghabiskan waktunya untuk baca Quran. Wa kana yaqul la an tadma aini dam'atan min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaq bi alfi dinar. Mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah itu jauh lebih aku sukai daripada apa? Daripada aku harus bersedekah sebanyak-banyaknya. Jadi kan ada orang sedekah tapi dia payah nangis. Ya, ada orang sedekah tapi dia payah nangis. Karena merasa apa? Dengan sedekahnya itu dia sudah merasa baik. Jadi apapun yang dibacakan, apapun yang dia dengar tidak pernah menggubah dirinya. Tidak pernah menyentuh perasaannya. Karena merasa apa yang dia keluarkan itu sudah cukup baik. Dan itu salah. Sebenarnya ketika kita itu rajin bersedekah, rajin berinfak, semakin kita itu sering menangis. Kenapa? Karena khawatir apa yang kita keluarkan itu berakhir menjadi sia-sia. Ada orang yang suka baca Quran, tapi begitu di ayat-ayat yang penting dia tidak menangis. Dia biasa saja. Kenapa? Karena memang bacanya itu bukan tujuan untuk menata hati, memperbaiki keadaan, tapi hanya sekedar untuk membaca. Dan lihat bagaimana Abdullah bin Amr bin As ini. Dia bilang apa? Mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah itu jauh lebih aku cintai daripada saya mendermakan semua harta saya. Karena menangis takut kepada Allah ini mahal Bapak Ibu. Bukan hal yang mudah tapi hal yang sulit. Ada orang itu terkadang hanya menangis di mata saja tapi tak menangis di dalam hati. Ya, ada yang hanya menangis itu karena masalah, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tangisan sebab takut kepada Allah itu akan Allah jamin matanya tidak akan disentuh oleh api. Ayo coba kalau kita harus bayar kepada Allah, berapa berani kita membayar agar mata kita ini tidak disentuh api neraka? Kalau Allah itu mematok bayaran, berapa kita mau bayar? Jadi kan logikanya Sayyidina Abdullah bin Umar bilang, seandainya saya ini menangis karena takut kepada Allah jauh lebih baik daripada saya mendermakan semua
Karena tangisan ini akan memberikan syafaat kita nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati kita, melembutkan perasaan kita dan melapangkan keadaan kita, dan semoga Allah menjaga keadaan, perasaan dan hati kita dari segala sesuatu yang dapat melalaikan kita kepada Allah, menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan merusak hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini menjadi keselamatan untuk kita semua. Keselamatan untuk batin kita, keselamatan untuk zahir kita, keselamatan untuk pekerjaan kita, keselamatan untuk jabatan kita, keselamatan untuk keluarga kita, keselamatan untuk rumah tangga kita, dan keselamatan untuk negara kita dan negara muslim lainnya. Semoga Allah menjadikan semua amal-amal umat muslimin diangkat dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.